Presiden Republik Indonesia. Sudah terlalu lama menunggu. Saya cuma bertanya-tanya sesuai dengan undang-undang. Presiden tidak bisa menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin dan saudara-saudara sebangsa dan ini hari saya mengadakan pertemuan dengan beberapa ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga pimpinan ABRI. Di antara lain saya minta beberapa pandangan dan nasihat untuk menghadapi situasi keadaan negara yang sama-sama telah kita alami dan kita bersama telah mengetahui keadaan sekarang ini. Tentu semuanya ini adalah memprihatinkan sekali daripada kita yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keselamatan negara dan bangsa ini. Di antara lain adalah ada keinginan agar supaya saya mundur dari kedudukan sebagai presiden. Hanya masalahnya bagi saya sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan itu apakah dengan kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi. Sebab bagi saya soal kedudukan presiden adalah bukan soal yang mutlak bagi saya. Saudara-saudara tentu juga sudah tidak lupa lagi ingat akan proses daripada pemilihan dan pelantikan presiden. Pada waktu saya akan dicalonkan menjadi presiden untuk 98-2003 oleh kekuatan sosial politik dan juga disampaikan kepada fraksi-fraksinya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelumnya saya sudah mengatakan apakah benar rakyat Indonesia itu masih percaya pada saya karena saya sudah umur 77 tahun, agar supaya dicek benar-benarlah daripada semuanya itu. Dan ternyata bahwa semua kekuatan sosial politik ialah dari P3, PDI, Golkar maupun juga ABRI mengatakan memang benar sebagian besar daripada rakyat itu masih menghendaki agar supaya saya menerima pencalonan kembali sebagai presiden untuk masa bakti 98-2003. Baiklah, kalau demikian tentu saya terima dengan rasa tanggung jawab. Jadi saya terima bukan karena kedudukannya, tapi karena tanggung jawab. Lebih-lebih pada saat kita menghadapi kesulitan akibat berbagai krisis tersebut. Rasa-rasanya kalau saya meninggalkan begitu saja, lantas bisa dikatakan tinggal gelanggang colong Melayu, berarti meninggalkan daripada keadaan yang sebenarnya masih harus turut bertanggung jawab. Karena itu pada waktu itu sekali lagi saya terima dengan rasa tanggung jawab semata-mata terhadap negara dan bangsa Indonesia ini. Sekarang ada ternyata bahasa timbul yang tidak seluruhnya mendukung, percaya melakukan artinya unjuk rasa bahwasanya mereka sudah tidak percaya lagi kepada saya, sehingga lantas mengajukan supaya saya mundur. Bagi saya mundurnya itu dan sekali lagi tidak menjadi masalah. Saya juga pendirian untuk tidak menjadi presiden
saya bertekad ngaman dito, dalam arti saya akan mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya supaya menjadi warga negara yang baik. Kepada masyarakat saya akan memberikan nasihat, kepada negara dengan sendirinya tuturi handayani, menggunakan segala apa yang kita miliki untuk membantu dan negara tersebut. Sekarang kalau tuntutan untuk mengundurkan diri dipenuhi secara konstitusional, maka harus saya serahkan kepada Wakil Presiden secara konstitusional. Kemudian timbul, apakah ini juga merupakan jalan penyelesaian daripada masalah tidak akan timbul lagi, nanti Wakil Presiden juga lantas harus mundur lagi. Kalau begitu terus menerus dan itu menjadi presiden atau kejadian dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan masyarakat, dan hasilnya negara dan bangsa kita itu akan kacau, seolah-olah tidak mempunyai landasan dalam menjamin kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Sedangkan kita itu memiliki dasar itu, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berarti memilih konstitusi. Kalau konstitusi itu tidak kita pegang teguh gitu, oleh setiap warga negara, tentu daripada negara dan bangsa itu akhirnya akan menjadi artinya tidak akan langgeng berdirinya, bahkan mungkin ganti berganti, yang kemungkinan juga membawa akibat ada yang setuju ada yang tidak, yang berarti pula akan membawa akibat pertentangan yang lebih tajam, mungkin sampai kepada pertumbuhan darah, mungkin juga sampai pada perang saudara dan lain sebagainya. Kalau ini terjadi, siapa yang rugi? Tentu juga daripada bangsa kita sendiri. Sedangkan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian dengan diiringi dengan lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sehari sesudahnya, itu merupakan warisan daripada pendiri Republik, bahkan dari warisan daripada pejuang-pejuang kita yang telah gugur, agar supaya menjadi landasan yang baik daripada bangsa kita yang sangat majemuk itu, agar supaya dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, bermasyarakat benar-benar akan terus-menerus dapat dipertahankan dan kita bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan juga diakui oleh bangsa-bangsa yang lain. Sekali lagi bahwa soal mundur bagi saya tidak masalah. Hanya masalahnya rasa tanggung jawab saya perlu memikirkan bagaimana negara dan bangsa kita. Jadi saya andai kata belum mengambil keputusan mundur, bukan karena saya tidak mau mundur, tidak, tapi bagaimana agar supaya kemunduran saya ini negara dan bangsa benar-benar konstitusi kita tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berarti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pun juga akan tetap bisa dilaksanakan. Karena itulah harus diambil daripada satu langkah-langkah yang tidak meninggalkan konstitusi, tapi yang bisa kita gunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan daripada masalah, ialah daripada mengatasi berbagai krisis, akibat krisis moneter maupun juga krisis kepercayaan, bahkan ditambah lagi dengan pengurusan yang terjadi akhir-akhir ini dengan sendiri menambah daripada kemampuan negara dan bangsa menjadi lebih kecil, sehingga untuk mengadakan rehabilitasi apalagi juga usaha pembangunan membutuhkan ketenangan, membutuhkan kesiapan untuk perencanaan maupun juga pelaksanaannya. Untuk itulah saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, kita harus
memikirkan betul-betul agar supaya ada satu fase yang bisa menjamin kelangsungan negara dan bangsa, di mana tidak menimbulkan lagi artinya kerusuhan, tapi apa yang diinginkan ialah reformasi dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu saya akan mengambil langkah-langkah, karena sampai sekarang saya masih sebagai Presiden Mandataris mempunyai wewenang atas dasar Undang-Undang Dasar 45 maupun juga GBN dan topan-topan lainnya, mengambil satu langkah-langkah dan pemikiran ini akan sampaikan kepada masyarakat untuk dapat direnungkan benar-benar demi kepentingan negara dan bangsa, demi kepentingan daripada pembangunan yang sedang dan akan kita lanjutkan agar supaya cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu bisa tercapai. Sekali lagi, semua ini adalah harus kita pikir sedalam-dalamnya, jangan dengan emosi tapi juga dengan segala kesadaran. Semuanya harus kita arahkan untuk kepentingan negara dan bangsa kita. Janganlah kita menyaksikan daripada negara dan bangsa yang telah banyak pengorbanan daripada usaha kita untuk mendirikan republik ini akhirnya menjadi hancur berantakan, ya, yang berarti ya kita tidak menghormati, menghargai daripada para pahlawan yang telah mengorbankan segala sesuatunya untuk berdirinya negara Republik Indonesia itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, jadi setelah saya mendengarkan saran-saran dari para tokoh-tokoh dan juga daripada pimpinan ABRI, maka untuk menyelamatkan negara dan bangsa, pembangunan nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kesatuan dan persatuan bangsa, saya mengambil keputusan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saya sebagai Presiden Mandataris MPR, saya akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin. Untuk itu saya akan segera membentuk komite reformasi yang anggota-anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan para pakar dari dunia perguruan tinggi, dengan tugas untuk segera menyelesaikan Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Kepartian, susunan MPR DPR dan DPRD, Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Anti Korupsi, dan lain-lainnya sesuai dengan keinginan daripada masyarakat. Pemilihan umum akan dilaksanakan secepat-cepatnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang baru itu. Melaksanakan sidang umum MPR hasil pemilihan umum tersebut antara lain untuk menetapkan GBN, memilih presiden dan wakil presiden, dan ketetapan-ketetapan MPR lainnya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai presiden. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maka saya segera akan mengadakan reshuffle kabinet sehingga kabinet pembangunan 7 berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan kabinet reformasi. ABRI supaya menjaga kewaspadaan dan keselamatan nasional, menjaga keamanan dan ketertiban bersama-sama dan bergandengan tangan dengan seluruh masyarakat. Kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban-korban peristiwa dan korban-korban kerusuhan yang terjadi. Semoga arwah para korban diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Kepada anak, sanak keluarga dan korban daripada para korban, kiranya
diberikan kekuatan iman dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan masyarakat dalam melaksanakan reformasi nasional yang sedang kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekali lagi, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hendaknya supaya kita benar-benar meresapkan, pikirlah nasib daripada negara dan bangsa Indonesia. Pikirlah keselamatan daripada rakyat dan bangsa Indonesia. Jangan sampai karena emosi tidak terkendali, kemudian bangsa kita itu akan menjadi lebih miskin dan lebih menderita. Sedangkan cita-cita perjuangan kita untuk memproklamasikan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu untuk mensejahterakan daripada rakyat Indonesia. Kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan membangun agar supaya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu benar-benar akan bisa terwujud. Sekali lagi, dalam mengambil jalan yang saya kemukakan tadi semata-mata untuk menyelamatkan negara dan bangsa daripada segala sesuatu yang harus kita laksanakan berdasarkan konstitusi kita itu. Saya harapkan semuanya dapat dimengerti dan tidak perlu khawatir bahwa saya akan mempertahankan untuk menjadi presiden, sama sekali tidak. Ada yang mengatakan tadi seperti tadi yang katakan untuk tidak menjadi presiden kembali pada anggota masyarakat lainnya, masih bisa berguna untuk negara dan bangsa dan masih banyak pengabdian yang saya berikan. Jadi demikianlah, ada yang juga mengatakan terus terang saja dalam bahasa Jawanya, tidak menjadi presiden tidak akan paten katanya. Jadi kembali kepada warga negara biasa itu tentunya juga lebih terhormat, tidak kurang terhormat daripada presiden, asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi harapkan jangan dinilai saya sebagai penghalang daripada semuanya, tidak sama sekali. Semata-mata karena tanggung jawab saya untuk memimpin suatu keselamatan negara dan bangsa inilah kita harus mengambil langkah-langkah yang konstitusional, tapi juga yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan jalan-jalan yang benar. Saya mengharap agar supaya semuanya dimengerti oleh rakyat secara keseluruhannya, sehingga lantas berhentikanlah daripada segala kegiatan-kegiatan yang akhirnya akan membawa akibat daripada kependeritaan daripada rakyat kita, dengan menghasut kemudian lantas mendorong rakyat untuk berbuat salah yang sebenarnya rakyat itu tidak mempunyai jiwa untuk berbuat salah, tapi karena kemudian dihasut, didorong dan sebagainya sampai lantas lupa. Dan ini memang harus kita akhiri karena bisa membawa nama martabat daripada bangsa kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian daripada para wartawan dan juga saudara-saudara para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang diharapkan bisa menjadi suatu solusi yang terbaik, jadi suatu jalan keluar yang terbaik. Tidak sempurna, tetapi mudah-mudahan itu yang terbaik. Terutama poinnya ialah ketika beliau kita bahkan oleh saudara Yusril tadi didikte word by word bagaimana itu bunyinya itu. Misalnya bahwa pemilu itu harus secepat-cepatnya, bahkan konsep asli itu secepat mungkin pun kita tidak mau. Itu nggak betul itu Pak. Itu bisa menimbulkan tafsiran macam-macam. Karena itu kita sebut secepat-cepatnya. Dalam arti secepat-cepatnya itu ya bisa 3 bulan kalau memang itu praktis. Karena ini akan pemilu yang harus bersandar kepada
undang-undang baru, ya ini persoalan teknis undang-undang barunya itu mungkin ada jalan keluar itu, saya tidak tahu ini masalah legal formal ini saudara Yusri yang tahu. Itu misalnya disebutkan adanya peraturan pengganti apa namanya nggak ngerti lah, perpu segala macam itu. Yang penting itu ialah bahwa memang pemilu itu akan diusahakan secepat-cepatnya. Nah ini sekarang masalah teknis. Artinya tidak menunggu tahun 2022. Tidak menunggu tahun 2000. Kalau tahun ini pun bisa ya silahkan, kalau memang itu praktis, dan tahun 99 pun silahkan, bahkan tidak tergantung kepada mitos-mitos seperti Maret dan sebagainya, bulan apapun bisa terjadi. Dan Anda tahu tadi bahwa kami itu 2 jam lebih, yang mula-mula direncanakan hanya beberapa puluh menit, karena memang banyak sekali hal yang harus disepakati gitu ya, sepakati. Ya. Presiden banyak menerima atau? Oh, banyak menerima, lebih banyak menerima. Jadi satu-satunya yang tidak bisa diterima ialah lengser ke Prabon hari ini juga. Itu yang tidak bisa diterima. Satu-satunya yang tidak bisa diterima. Jadi apapun yang kita usulkan, termasuk redaksi, itu pun diterima oleh beliau, dan kita punya ahli hukum yang tangguh yaitu saudara Yusril. Nah, dia yang memberikan finalisasi dari redaksi tadi. Ya karena itu yang dibaca. Karena itu yang dibaca tadi sebenarnya banyak tulisan tangan itu. Ya, jadi coret-coret itu. Pembentukan komite reformasi. Nah, komite jadi begini, kita tampung pendapat-pendapat atau perkataan Dewan Reformasi itu mengandung suatu konotasi yang kurang baik karena bisa ditafsirkan sebagai tandingan dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan karena itu bisa inkonstitusional. Karena itu kita anjurkan kepada Pak Presiden, Pak Harto, itu ganti saja itu jangan dewan. Lalu apa? Lalu ada mengatakan forum, ada mengatakan akhirnya ya enggak, itu Dewan Reformasi akhirnya disebut komite. Ya, kira-kira yang diharap itu adalah yang paling netral, dan itu adalah bagian dari tanggung jawab Pak Harto untuk melancarkan reformasi ini secepat-cepatnya. Karena itu akan dikerahkan ahli-ahli. Tadi kalau disebut itu perguruan tinggi, sebab titik beratnya itu ahli-ahli akademik, ya, karena misalnya menyusun undang-undang dan sebagainya itu. Berarti anggotanya tidak yang ada sekarang ini? Kita secara kategori kita katakan Pak Harto jangan sampai menunjuk dari kami. Pak, dari semua yang hadir tadi. Ya. Itu saya tidak tahu, itu aspek legal formal, tolong ditanyakan kepada misalnya saudara Yusril. Yang terang memang semuanya itu, tadi misalnya saya itu harus memulai pembicaraan, saya bilang Pak Harto, kami akan bicara dengan Pak Harto ini atas dasar perkembangan per detik, tidak lagi per menit. Karena dari kemarin sekarang sudah berubah, dan yang kami bawa sekarang ini adalah detik terakhir perkembangan negara kita, yaitu bahwa Pak Harto itu harus mundur sekarang ini juga. Itu yang disebut lengser ke Prabon ini. Tapi kemudian terjadi diskusi kan dengan sendirinya, kemudian ya aspek yang lain tentu saja saya tidak menguasai. Pokoknya akhirnya kemudian terjadi kompromi itu, yaitu bahwa dia harus tegas mengatakan tidak mau Dan ini, maka dalam 6 bulan ini Presiden akan mengundurkan diri, tidak bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai Presiden. Pelaksanaan pemilu ya? Ya, tapi pemilunya bukan tahun 2002-2003, secepat-cepatnya. Pak, mengenai ini konstitusional? Sangat konstitusional. Sangat konstitusional. Ini merupakan satu langkah kompromi politik yang paling baik. Pak, mengenai komite reformasi apakah juga itu? Yang penting dalam komite ini adalah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh dari dunia perguruan tinggi. Sampai tadi kita belum berbicara detail tentang hal itu, siapa-siapa yang akan menjadi menjadi anggota. Yang jelas kami yang duduk di situ tadi tidak akan duduk dalam komite ini. Tapi menurut Bang Yusril bagaimana? Apakah sebagian tokoh-tokoh itu dimasukkan dalam komite? Bukan satu maslahat sebagai satu rujuk nasional, silahkan saja. Dan kita akan akomodir kampanye. Insya Allah mudah-mudahan selesai dalam waktu 6 bulan ini diadakan pemilihan umum. Ini adalah satu penyelesaian krisis yang sebaik-baiknya bagi bangsa kita. Kalau multi partai apa ada batasnya? Siapkan lebih dahulu, tapi kita tidak tertutup. Dan secara teori konstitusi kita, pasal 28 memang rakyat diberikan kebebasan untuk mendirikan partai seluas-luasnya dengan hanya satu pembatasan, yaitu sepanjang asas dan tujuan partai itu tidak bertentangan dengan asas dan tujuan negara. Sebagai bekas mahasiswa, apakah Bang Yusril kira-kira dapat memprediksikan ini bisa diterima oleh mereka? Ini kita semua harus berupaya. Ini karena ini merupakan satu langkah kompromi yang paling maksimum yang dapat diberikan, dan kalau dilihat dari satu sudut tawar-menawar, ya, apa yang telah diberikan oleh Presiden itu sudah jauh sekali daripada apa yang diharapkan oleh kelompok moderat.
Jadi selama ini memang sampai kemarin juga ada yang mengatakan kami tidak mau kompromi, kami tidak mau reshuffle, kami mau Pak Harto mundur. Tapi kalau itu kita penuhi sekarang, Pak Harto mundur, bisa terjadi macam-macam berantakan negara ini. Jadi Pak Harto itu akan mundur secepat-cepatnya setelah pemilihan umum dengan cara terhormat dan damai. Dan politik ini harus ada komprominya. Kalau pertanyaannya bagi saya, kalau kaum oposan ini, ya kaum demonstran ini tidak mau kompromi, ya apa bedanya kaum oposan itu dengan penguasa? Penguasa selalu dituduh memaksakan kehendak. Sekarang oposan pun memaksakan kehendak juga. Politik harus diselesaikan dengan kompromi. Dan ini kompromi yang ditawarkan oleh atas diskusi kita dengan Presiden tadi adalah satu kompromi yang luar biasa besarnya. Jadi harapan saya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kompromi ini. Inilah penyelesaian yang kita harapkan terbaik ya untuk memecahkan kesulitan-kesulitan yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara kita sekarang ini. Bagaimana? Komite sesegera mungkin akan dibentuk. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya belum detail kita bicarakan. Karena kan dalam rapat 2,5 jam itu kita tidak mungkin menyelesaikan bagaimana prosedurnya. Tapi semua tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh dunia perguruan tinggi yang representatif dengan menjamin kemajemukan dari tokoh siapa saja yang dapat menciptakan satu rujuk nasional ya akan ditampung dalam komite ini. Komite reformasi apakah mengganti lembaga DPR, Pak? Oh tidak sama sekali. Komite reformasi itu adalah komite yang dibentuk nanti dengan keputusan presiden. Jadi dia adalah satu lembaga di bawah presiden. Jadi kita tidak mungkin akan menciptakan satu lembaga yang inkonstitusional, ya. Kita tidak bikin satu lembaga reformasi yang kedudukannya sama dengan DPR atau menyaingi DPR. Jadi sama halnya dengan Dewan Stabilisasi Ekonomi. Itu adalah dewan yang dibentuk di bawah presiden. Nah, untuk menghindarkan kerancuan istilah dewan, istilah majelis, maka sepakat tadi kita namanya Komite Pembaharuan dan itu di bawah presiden dibentuk nanti dengan keputusan presiden. Jadi 6 bulan itu batas maksimal atau bagaimana, Prof? Tidak, kita hanya mengatakan secepat-cepatnya. Ya, secepat-cepatnya kalau 3 bulan selesai mengapa tidak? Ya paling nggak 6 bulan, paling tidak ya sampai akhir tahun inilah secepat-cepatnya. DPR tetap melakukan pengawasan, Pak. Oh tidak, anggota DPR sekarang tetap sampai selesainya pemilihan umum. Ya, sampai selesainya pemilihan umum berdasarkan partai yang baru, undang-undang pemilu yang baru dan susduk yang baru. Ya. Apakah tadi juga dibicarakan munculnya kepartaian yang baru? Kita membuka kesempatan bagi semua rakyat untuk mendirikan partai politik sepanjang partai politik itu asas dan tujuannya tidak bertentangan dengan asas dan tujuan negara. Ya tentu orang nggak boleh bikin partai komunis dong, karena itu bertentangan dengan asas dan tujuan negara. Jelas kan? Oke. Apalagi? Mengenai sidang Kita tidak memerlukan sidang istimewa. Karena kalau sidang istimewa itu prosedurnya akan sangat lama. Ya DPR harus mengadakan meminta keterangan pemerintah lebih dahulu, sesudah itu mengingatkan 2 kali dengan memorandum, sesudah itu meminta sidang istimewa, setelah itu presidennya dihadapkan, itu prosesnya akan berbulan-bulan dan itu di samping lama itu juga menghadapkan presiden kepada sidang istimewa itu adalah impeachment dalam hukum tata negara. Dan impeachment presiden diletakkan sebagai persakitan yang dihakimi oleh MPR. Kita ingin menempuh satu proses damai. Kita tidak ingin mempermalukan siapapun. Presiden ini kita hormati jasa-jasanya dan